Jadi pengucapan salam secara khusus ini terjadi karena merebaknya penyakit asabiyah, fanatisme kelompok. Fanatisme kelompok merupakan fanatisme di mana, tapi yang jelas di dalam hadis ini Nabi mengisyaratkannya sebagai min alamatis sa'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أما بعد, ya, kita sudah memasuki awal Jumadil Awal 1443 Hijriah. Kali ini sebuah hadis yang menjelaskan min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat, adalah hadis mengenai pengucapan salam khusus. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna baina yaday sa'ati taslimal khassah. Sungguh menjelang terjadinya hari kiamat akan ada pengucapan salam secara khusus. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ahmad atisme golongan. Sedemikian rupa sehingga bila berjumpa dengan sesama muslim tetapi bukan golongannya, bukan jamaahnya, bukan kelompoknya, bukan harokahnya, ucapan salam tidak disampaikan. Jadi pengucapan salam secara khusus ini terjadi karena merebaknya penyakit asabiyah, fanatisme kelompok. Fanatisme kelompok merupakan fanatisme di mana kelompoknya saja yang dianggap benar, sementara kelompok di luarnya senantiasa dipandang salah, ya. Padahal tidak ada manusia yang berarti tidak ada kelompok yang maksum. Maksum itu artinya bersih dari kesalahan dan dosa. Selain Nabi dan para Rasul, maka tidak ada seorang pun yang boleh menjamin kebersihan dan kebenaran mutlak pada dirinya atau kelompoknya. Seorang muslim tetaplah muslim selama tidak terbukti secara sah bahwa ia melakukan kekufuran dan kemusyrikan yang menyebabkan dirinya keluar dari Islam atau dipandang terjerembab ke dalam dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Apapun mazhab dan kelompok yang dianutnya, ketika mereka berstatus muslim, maka menjadi kewajiban bagi muslim lainnya untuk mengucapkan, menyampaikan salam ketika berjumpa dan memberikan jawaban ketika ada yang menyampaikan, mengucapkan salam kepadanya. Perbedaan kelompok, mazhab, aliran bukanlah menjadi parameter untuk menentukan siapa yang berhak diberi salam atau ditolak ucapan salamnya. Apa yang disebutkan dalam riwayat ini menggambarkan bagaimana fenomena rusaknya ukhuwah persaudaraan Islam melebar sedemikian rupa hingga pengucapan salam hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu. Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Wasiti di dalam kumpulan 100 hadis tentang nubuwah akhir zaman, beliau memberi catatan tidak semuanya bernilai negatif. Tentang pengucapan salam yang bersifat khusus memiliki dua konotasi berbeda. Bisa bermakna negatif, bisa juga bermakna positif. Konotasi negatifnya ialah seseorang mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenalnya, tidak sebagaimana diajarkan oleh sunnah, karena Nabi Muhammad SAW
menganjurkan penyebar luasan salam, baik kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Termasuk salam khusus yang bernilai negatif adalah manakala seorang muslim tidak mau memberikan salam kepada muslim lainnya hanya berdasarkan alasan ia berbeda kelompok dan jamaah dengan dirinya, berbeda kelompok dan jamaah ngajinya, hanya dengan asumsi bahwa di luar kelompoknya merupakan ahli bidah, pelaku bidah, kemudian ia enggan untuk memberikan salam. Bahkan ketika dia diberikan salam, dia tidak mau menjawabnya. Hal demikian termasuk perkara yang tidak disukai. Namun bisa juga berkonotasi positif, di mana suasana saat itu menggambarkan betapa sedikitnya orang-orang yang jujur dan amanah. Saking banyaknya kaum munafik dan sedikitnya orang yang mampu menjaga amanah, maka setiap muslim menjadi sangat berhati-hati. Dia tidak akan menghumbar apa saja yang ia miliki kepada semua yang ia jumpai. Misalnya, memberikan salam kepada wanita lawan jenis. Pada asalnya hukum memberi salam kepada lawan jenis mubah, bahkan sunnah. Sebab hak setiap muslim juga muslimah memberi dan menjawab salam. Namun masalahnya bisa menjadi lain, berbeda. Ketika seorang muslim ikhwan sedang di tengah jalan sendirian berjumpa dengan seorang akhwat sendirian juga. Boleh jadi hal itu bisa ya, tidak pasti, menimbulkan fitnah bagi dirinya atau bagi akhwat itu sendiri. Artinya dalam kondisi tertentu, tidak menyampaikan salam kepada setiap orang yang dijumpai belum tentu selalu memiliki konotasi negatif. Tapi yang jelas, di dalam hadis ini Nabi mengisyaratkannya sebagai min alamatis sa'ah. Saudaraku rahimakumullah, maka kita kembali kepada asalnya. Asalnya Nabi Muhammad SAW bersabda, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai satu sama lain. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian ku ajarkan suatu perkara yang jika dikerjakan akan timbul kasih sayang di antara kalian? Afshus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.